Selamat datang di channel Korotaka Watashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka, Kurotaka. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-800 ini, saya akan membahas mengenai 7 perbedaan hak cipta dicekal atau diblokir dengan hak cipta bagi hasil. Jadi saya membuat video ini karena akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya tentang hak cipta gitu. Jadi di hak cipta itu seperti yang saya jelaskan ke teman-teman yang sudah bertanya, kalau hak cipta itu ada 2. Yang pertama itu kalau dicekal, kemudian yang kedua itu bagi hasil. Nah, kali ini saya akan menyebutkan 7 perbedaannya gitu. Tapi nanti ada satu persamaannya di situ. Nah, perbedaan yang pertama itu mengenai pelanggaran. Untuk hak cipta yang dicekal atau diblokir itu merupakan suatu pelanggaran. Jadi menurut peraturan YouTube itu melanggar aturan gitu. Jadi akibatnya kalau terkena hak cipta yang diblokir atau dicekal itu nanti terkena teguran. Nah, kemudian untuk hak cipta bagi hasil itu bukan pelanggaran. Jadi tidak ada teguran. Di bagian videonya itu nanti akan ada simbol copyright gitu kan, C, seperti C gitu, tapi ketika dicek di daftar tegurannya itu tidak ada teguran. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu berdasarkan izin dari pemiliknya. Nah, untuk hak cipta yang dicekal atau diblokir itu tidak mendapat izin dari pemilik hak cipta, sedangkan untuk hak cipta bagi hasil itu mendapat izin dari pemilik hak cipta. Nah, izin di sini yang saya maksud itu adalah statusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kenal dengan pemilik hak cipta itu, kemudian minta izin kepada orangnya, kemudian orangnya bilang diizinkan, tetapi pada saat mengupload video itu ternyata status hak ciptanya itu diblokir atau dicekal, itu berarti teman-teman itu sebenarnya tidak mendapat izin dari pemiliknya gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan teman-teman itu tidak izin, tidak kenal dengan pemilik hak ciptanya, tetapi ketika memakai itu, memakai konten itu, entah musik atau apa gitu, di status hak ciptanya itu ada keterangannya itu bagi hasil, itu secara otomatis itu mendapat izin dari pemiliknya. Itu artinya pemiliknya sudah tahu dan diizinkan. Itu walaupun belum tentu teman-teman itu tahu siapa pemiliknya. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga itu mengenai monetisasinya. Nah, untuk hak cipta dicekal atau diblokir itu bisa menyebabkan monetisasi ditolak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belum monetisasi, kemudian ada hak cipta, ada kemungkinan itu monetisasinya ditolak. Ada kemungkinan ya, kalau berdasarkan peraturan YouTube itu merupakan salah satu penyebab monetisasi ditolak. Nah, kalau bisa ya segera dibersihkan gitu. Kemudian untuk hak cipta bagi hasil itu masih bisa dimonetisasi, tetapi nanti pendapatannya dibagi gitu dengan pemilik hak ciptanya. Kemudian perbedaan yang keempat itu mengenai videonya. Nah, untuk hak cipta yang dicekal atau diblokir itu nanti videonya itu tidak dapat dilihat gitu. Kalau misalkan teman-teman itu punya video yang terkena hak cipta, kemudian saya menonton video itu, nah nanti tidak bisa, yang muncul itu konten ini telah diklaim. Nah, kayak gitulah, ada seperti kalimat seperti itu, dan videonya itu tidak bisa diputar gitu. Hanya ada tulisan seperti itu. Sedangkan untuk hak cipta bagi hasil itu videonya masih bisa dibuka. Jadi kadang-kadang kita itu tidak tahu kalau misalkan yang ada hak cipta bagi hasil dengan yang enggak ada, yang benar-benar asli ori, kadang-kadang kita susah membedakan. Kemudian perbedaan yang kelima itu kalau dilakukan terlalu banyak. Nah, kalau hak ciptanya itu dilakukan terlalu banyak. Nah,
untuk hak cipta yang dicekal atau diblokir, nah itu kan menyebabkan terkena teguran kan. Kalau terlalu banyak terkena itu bisa menyebabkan penghentian akun. Nah, bisa terkena penghentian akun, artinya akunnya diblokir, tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah, itu cara agar ketika benar-benar akun itu dihentikan supaya bisa dikembalikan lagi, itu sudah ada di video saya sebelumnya gitu. Kemudian untuk hak cipta bagi hasil itu kalau dilakukan terlalu banyak nanti pendapatan tidak maksimal. Nah, kenapa tidak maksimal? Karena pendapatannya itu dibagi gitu. Padahal itu satu iklan itu paling dapatnya cuma berapa rupiah, 6 rupiah sekitar 6 sampai 10 sampai berapa rupiah gitu lah. Kalau dibagi-bagi lagi kan semakin kecil gitu. Kalau diambil sebagian oleh pemilik hak ciptanya. Saya sendiri itu perhitungannya masih belum tahu yang pemilik hak ciptanya dapat berapa persen, pemilik kontennya itu berapa persen gitu, yang memakai hak ciptanya itu berapa persen, itu belum tahu juga. Kemudian perbedaan yang keenam itu dalam jangka panjang. Nah ini sama dengan yang tadi, kalau hak cipta dicekal atau diblokir, kalau jangka panjang itu bisa terkena penghentian akun. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan itu terkena hak cipta dicekal sebanyak 3 kali, itu kan bisa terkena penghentian akun. Kalau misalkan terbiasa memakai dan dibiarkan saja tidak dibersihkan, kan lama-lama bisa terkena penghentian akun gitu. Sedangkan untuk hak cipta bagi hasil ini saya sendiri ini tidak tahu pasti ya, ini berdasarkan apa yang dikatakan teman-teman YouTuber gitu. Kadang-kadang kan ada yang komentar di video saya itu, ada beberapa, nggak cuma 1-2 lah, banyak lah gitu yang bilang hak ciptanya itu statusnya berubah. Jadi hak cipta dulu itu bagi hasil, kemudian pada saat trafficnya naik tiba-tiba itu berubah jadi itu diblokir. Nah itu teman-teman YouTuber lain banyak yang bilang begitu. Nah kalau saya sendiri masih kurang tahu lah itu benar seperti itu atau tidak. Mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada yang melakukan gitu. Kalau saya kan aman, beberapa tahun ini channel saya itu aman dari teguran, sama sekali dari pelanggaran, aman gitu. Kemudian yang ketujuh, cara mengatasinya. Nah ini ada persamaan dalam cara mengatasinya, yaitu bisa dihapus bagian yang terkena hak cipta atau diganti. Kalau misalkan itu musik, nanti ada fasilitas untuk mengganti itu. Nah, diklik-klik itu biar nanti musiknya diganti yang aman dari hak cipta. Itu bisa disediakan di YouTube, itulah ada. Kemudian perbedaannya, cara mengatasinya untuk yang hak cipta dicekal itu bisa meminta perubahan status kepada pemilik hak cipta. Jadi bisa menghubungi hak ciptanya supaya statusnya diubah. Tapi cara ini saya rasa sulit lah gitu loh. Kemudian bisa juga menunggu teguran selesai baru hapus video. Jadi tegurannya itu kan 3 bulan. Nah setelah 3 bulan videonya langsung dihapus, itu aja. Atau pas 3 bulan langsung dihapus gitu aja. Nah kalau hak cipta bagi hasil itu bisa langsung dihapus tanpa terkena masalah. Kalau yang hak cipta dicekal itu, kalau dihapus itu nanti tidak bisa minta banding atau apa gitulah. Tapi kalau yang hak cipta bagi hasil itu dihapus saja langsung aman. Nah kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi, boleh mengenai video ini, boleh mengenai hal-hal lain tentang YouTube. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi.
Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan melanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.